Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basirun mubarakan ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'ilan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan muniran. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salliman tasliman katsiran amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamati min husnil khuluqin. Anak-anakku yang soleh dan soleha serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, hendaklah kita menyambut dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini dengan cara memperbanyak latihan, melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik ucapan atau perbuatan anggota badan. Ramadan adalah sebagai syahrul tarbiyah yang harus kita maksimalkan untuk membiasakan diri melakukan kebaikan, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk perilaku atau akhlak dalam keseharian. Maka dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam menjalani kehidupannya adalah ada yang memiliki akhlak yang baik, ada juga yang memiliki akhlak yang jelek. Kita harus senantiasa memiliki akhlak yang baik dan berusaha menjaga akhlak yang tercela. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, memiliki akal pikiran untuk mampu membedakan antara benar dan salah, mampu memilih antara yang baik dan yang buruk. Jika kita dihadapkan pada dua hal tersebut, manakah kira-kira kita yang akan kita pilih? Tentu kita menjawab akan memilih yang baik. Begitu pula dengan akhlak kita. Kita harus berusaha memilih dan memiliki akhlak baik atau yang mulia. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kita sebagai umat Islam yang hidup di era modern ini, tentunya sangat banyak sekali godaan dari segala penjuru untuk menggoyahkan akidah kita, menjauhkan kita dari perilaku dan akhlak Islam. Suka mengikuti budaya barat yang kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu Islam. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, selayaknya kita mencontoh atau meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi akhir yang memiliki tugas menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jika kita melihat pada hadis tersebut, yang disebut dengan menyempurnakan akhlak itu sangat luas sekali. Pada kali ini kita akan bahas sedikit dari isi hadis tentang akhlak tersebut. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan yang baik, yang patut kita tiru, karena Nabi Muhammad SAW
Ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, dia menjawab kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah yang akan mengantarkan kita kepada surga, yang kita harapkan di akhirat kala bukan karena bentuk fisik atau rupa seseorang yang menentukan. Sebagaimana dalam riwayat Su'ila Rasulullah an katsirin ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluqin. Artinya, Rasulullah pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Nah, kita harus bisa menata akhlak yang baik dalam kehidupan kita, baik ucapan atau perilaku, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang baik yang harus kita miliki adalah berbahasa santun, bersikap sopan, selalu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, suka berbagi, membantu yang lemah atau yang membutuhkan, menjenguk saudara atau teman yang sakit, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Adapun di antara akhlak tercela yang harus berusaha sekuat tenaga yang kita jauhi adalah berdusta, suka berkata kasar, melawan orang tua, suka menghina, sombong, bergaul secara bebas, suka permusuhan, mengkhianati amanah, bullying, menghamburkan harta, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita terdidik dan terlatih tidak hanya terbiasa dengan ketaatan dalam bentuk ibadah, tapi juga terlatih dalam terbiasa dengan perilaku-perilaku yang baik yang akan memberatkan timbangan kita sebagai bekal menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan di akhirat kelak. Nah, anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kekeliruannya. Ditutup dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.